Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Tamong Perwira dari kelas A5 kelompok 3. Di sini saya akan menceritakan pengalaman belajar saya tentang modul 1 dan modul 2. Yang pertama-tama ada modul 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada wawasan kebangsaan. Yang saya dapat dari pelajaran yang saya telah ikuti, wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesatuan terhadap sistem nasional. Wawasan kebangsaan bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utamanya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, adil, makmur, dan sejahtera, serta menjaga persatuan dan kesatuan negara. Adapun sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lahir melalui proses panjang yang mengedepankan persatuan di atas kepentingan golongan. Tonggak pentingnya meliputi kebangkitan nasional 1908, yaitu berdirinya Budi Utomo, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Proses sejarah ini melahirkan kesepakatan bersama berupa 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar tersebut meliputi yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, dan NKRI sebagai bentuk negara yang final, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa yang majemuk. Yang kedua itu ada nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Sejarah perjuangan bangsa, khususnya pada masa mempertahankan kemerdekaan, seperti agresi militer Belanda II tahun 1948 dan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Menunjukkan bahwa bela negara merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, baik melalui perjuangan fisik ataupun non-fisik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas ASN. Tiga, ada Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang melibatkan lembaga negara, aparatur pemerintahan, serta proses administrasi publik dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Tujuan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah untuk melindungi segenap bangsa tentunya dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kita sebagai ASN merupakan unsur utama dalam penggerakan SANKRI ini, berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Oleh karena itu, ASN dituntut memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, kesadaran bela negara, serta profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan demikian, wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi NKRI merupakan satu kesatuan yang saling terikat dan menjadi fondasi utama dalam pembentukan ASN yang berkarakter, profesional, dan berintegritas demi menjaga keutuhan serta keberlanjutan negara Republik Indonesia. Yang kedua ini, kita masuk modul 2, itu tentang isu kontemporer dan konflik kepentingan. Isu kontemporer mencakup ancaman strategis modern seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, cybercrime, dan money laundering yang mengancam stabilitas. Konflik kepentingan terjadi saat kepentingan pribadi pejabat mempengaruhi saat objektivitas tugas publik yang berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi. Pengelolaannya memerlukan transparansi, deklarasi, dan mitigasi risiko.
rangkuman isu kontemporer, strategis dan sosial, korupsi, tindak pidana yang menghambat pembangunan dan merusak tata kelola, yang kedua itu ada narkoba, ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas keamanan negara. Selanjutnya terorisme dan radikalisme, pengaruh ideologi yang merusak kesatuan. Lalu ada cybercrime dan money laundering, kejahatan berbasis teknologi yang bersifat masif, ujaran kebencian dan hoax, ancaman terhadap persatuan dunia maya, konflik kepentingan. Kita masuk ke konflik kepentingan, conflict of interest. Definisinya adalah situasi di mana seseorang, pejabat atau profesional memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas dan organisasinya. Jenis-jenis aktualnya berpotensial terjadi di masa depan dan seolah-olah seperti ada konflik. Pengelolaan konflik kepentingan, deklarasi membuka, melaporkan situasi konflik kepada atasan. Selanjutnya mitigasi, yaitu mengambil tindakan untuk membatasi akses informasi atau menarik diri dari pengambilan keputusan. Penghindaran, menolak hadiah atau gratifikasi dan tidak melakukan rangkap jabatan. Analisis ini penting bagi aparatur sipil negara untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.